Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-8 dari kitab atau dari pembahasan tersebut. Hadis ke-8, hadis yang dibawakan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kita baca isi hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Yujzi'u sudah dikatakan cukup bagi sekelompok orang apabila mereka lewat, kemudian salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang dilewatinya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan demikian pula sudah dianggap cukup dari sekelompok orang apabila salah seorang dari mereka menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam kepada mereka. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam penjelasannya, Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fima azkuruhu min muraja'ati sanadi hadzal hadits annahu la ba'sa bih. Sejauh yang aku ingat
dari memurajaah sanad hadis ini adalah sanad hadis yang la ba'sa bih, tidak mengapa secara hukum. Walihadza sakata anhu al-muallifu. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Muallif rahimahullahu taala tidak memberikan komentar apapun. Wa raja'tuhu al-barihata fi musnad Ahmad fi musnad Ali falam ajidhu. Namun tadi malam, kata beliau rahimahullah, aku coba merujuk ke Musnad Ahmad dalam Musnad Ali. Aku tidak menemukannya. Tidak menemukan adanya hadis ini. Fala'alla al-maraji'u ghalita. Aw la'alla Ahmad akhrajahu fi ghairil musnad. Bisa jadi, kata Syekh, rujukannya salah atau keliru. Atau bisa jadi Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini bukan di musnad. Yambaghi an yuraji. Layak untuk dirujuk kembali. Wa yambaghi an turaji'uhu. Dan hendaknya kalian juga merujuknya. Wa taktubu sanadahu insyaallahu lana fil musnad aw min az-zuhd. Kadzalika al-Baihaqi, muraja'atul Baihaqi. Kalian coba tulis sanadnya insyaallah untuk kami, kata Syekh, baik yang terdapat dalam musnad atau yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud. Demikian juga pada Sunan Al-Baihaqi. Hendaknya memurajaah Sunan Al-Baihaqi. Jadi Syekh rahimahullahu taala gak sedikit ragu ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, karena pada faktanya di Musnad Ahmad tidak ditemukan adanya hadis ini. Bisa jadi itu keliru dalam menyebutkan rujukannya. Kemudian kata Syekh, sukutul muallif anhu yadullu ala annahu indahu salihun. Namun demikian, tidak komentarnya al-muallif dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menunjukkan bahwa baginya hadis ini hadis yang layak. Walladzi adkuruhu fi halihi annahu salih, dan yang aku ingat juga tentang keadaan hadis ini adalah hadis yang layak, yang bisa dipakai sebagai hujjah. Lakinni ba'idul anhu wa muraja'at sanadihi. Namun cukup lama ya ingatanku terkait dengan hadis ini, dan cukup lama juga tidak memurajaah sanadnya. Nah, itu sedikit komentar Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait hadis yang kita bahas ini. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yadullu ala annal bud'a wal jawab fardu kifayatin wa annahu idza kanu jama'atan wa bada'a ahaduhum kafa. Hadis ini menunjukkan bahwa memulai mengucapkan salam wal jawab dan menjawab salam adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan bahwasannya apabila ada sekelompok orang, kemudian salah seorang dari mereka mewakili untuk mengucapkan salam, kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Wa idza sallamu jami'an fahuwa afdalu wa afdalu. Dan jika mereka semuanya mengucapkan salam, maka tentu itu lebih afdal lagi. Nah. Jadi kalau kita berlima, bertiga,
bersepuluh misalnya, ya, hendak mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita lewati, bisa salah seorang di antara kita mewakilinya. Nah, wa hakadza al-jawabu, demikian halnya dengan menjawab salam. Idza ajaba ba'dhuhum kafa, apabila sebagian dari sekelompok orang itu mewakili menjawab salam, kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Wa idza ajabu jami'an kana afdalu wa afdalu, dan apabila semuanya menjawab, maka ini juga dianggap lebih afdal lagi. Likaunihim syaraku fil ibadati, sebab dengan semuanya menjawab salam berarti mereka semuanya syaraku fil ibadati, berserikat dalam ibadah, wasahamu fiha, dan semua mereka terlibat di dalamnya, wasara'u laha bud'an wa ijabatan, dan mereka semua bersegera untuk, ya, memulai mengucapkan salam atau menjawab salam. Nah, ini faidah yang bisa kita dapatkan di hadis ini. Nah, kalau kita sekali lagi misalnya dalam kehidupan sehari-hari berlima, berenam, ya, bertemu dengan satu orang sahabat kita, ya, entah di jalan atau di mana, atau bahkan mungkin berkunjung ke rumahnya, tidak apa-apa satu orang mewakili kita untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, jelas ya hadis yang ke-8 ini. Berikutnya kita masuki hadis yang ke-9. Qala wa anhu qala. Wa anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wal nasara bis salam. Jangan sekali-kali kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam kepada mereka. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian berjumpa dengan mereka fi tariqin, di jalan, fattarruhum ila adyaqihi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, geser mereka ke tempat yang lebih sempit, atau desak mereka ila adyaqihi, ke tempat yang lebih sempit. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan dalam uraiannya, qauluhu anhu, disebutkan tadi kalimat anhu. Anhu ini kalau arti secara harfiahnya adalah darinya. Qad yuhumu annahu an aliyin al-hadis. Kadang-kadang dipahami bahwa itu hadis dibawakan juga oleh sahabat Ali. Karena sebelum hadis ini, ya, disebutkan an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali. Nah, sekarang disebutkan wa anhu, dan darinya. Ini seolah-olahnya di sini kembali kepada sahabat Ali. Tidak demikian faktanya, kata Syekh, wa innama min hadithi Abi Hurairah. Ya. Kan tetapi ini bukan dari hadis Ali, tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Was-shawabu an yuqal an Abi Hurairah. Yang benar, kata Syekh, hendaknya dikatakan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. La'allahu ghalita min ba'dhin nusakh. Bisa jadi ini kekeliruan dari sebagian yang
dari sebagian naskah, ya. Hadza an Abi Hurairah. Hadis ini sekali lagi perlu diketahui dari sahabat Abu Hurairah. Wa hakadza lilli ba'dah kulluhu an Abi Hurairah. Demikian juga yang setelahnya, semuanya dari sahabat Abi Hurairah. Kemudian kata beliau, hadza yadullu ala anna al-kuffara la yubda'una bis salam. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang kafir tidak boleh diduluin, ya, untuk mengucapkan salam. Lakin mata bada'u ujibu. Tapi kalau mereka memulai mengucapkan salam, ujibu, maka harus dijawab salamnya. Kita kaum muslimin jangan sampai ketika berjumpa dengan orang-orang kafir, kemudian kita memulai atau mendahului mereka mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya bukanlah pihak yang layak mendapatkan penghormatan itu. Namun demikian, mata bada'u ujibu. Kalau seandainya mereka, orang-orang kafir itu mendahului, memulai mengucapkan salam kepada kita, ujibu, maka mesti dijawab salamnya. Ini bentuk keadilan Islam. Ya, ini bentuk keadilan Islam yang memerintahkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk senantiasa menegakkannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian sebagian kaum terhadap kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adilah, karena sungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis lain, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum, dan kepada kalian dan untuk kalian. Misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum, ya, atau ya mereka mengucapkan assalamualaikum dengan jelas, ya, maka jawab waalaikumsalam. Nah, kalau dulu, ya, dulu Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan bimbingan kepada kita. Kalau mereka, orang-orang kafir, mengucapkan assalamualaikum, beda ya antara assalam dengan assam. Assalamualaikum, maka jawab waalaikum. Nah, kalau assam itu doa kebinasaan, doa kecelakaan. Beda dengan salam. Kalau salam kesejahteraan, keselamatan. Kalau mereka, orang-orang kafir, mengucapkan kalimat salam dengan jelas, benar, sama seperti kita, assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau ucapan salam mereka assalamualaikum, maka cukup dijawab waalaikum. Qala fa idza bada'una ajabna la nabda'uhum. Jadi intinya kalau mereka memulai mendahului kita, ya, dengan mengucapkan salam kepada kita, ajabna, kita harus menjawabnya. Wala nabda'uhum, namun sekali-kali kita tidak boleh memulainya mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Istidharan li'uluwil Islam alaihim, untuk menampakkan ketinggian Islam di atas mereka. Wa annahu ya'lu wa la yu'la, dan bahwasanya Islam itu agama yang tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi darinya, agama apapun. Ya. Wa nau'un min hajrihim, dan ini juga mengandung unsur hajar, boikot kepada mereka.
la'allahum yastajibuna lil haq, harapannya agar mereka mau menerima kebenaran. Wa yantabihuna lima hum alaihi minal batil, dan agar mereka perhatian terhadap apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai hikmah mengapa kita tidak boleh ya duluan atau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Pertama, ini sebagai bentuk ketinggian Islam. Ya, kemudian ini juga mengandung unsur hajar, boikot terhadap mereka. Nah, harapannya adalah agar mereka mau menerima kebenaran dan sadar akan kebatilan yang ada padanya. Amma ahlul bid'ah wal ma'asi al-zahirah fayanbaghi an-nadharu fi amrihim. Adapun terkait dengan para pelaku kebid'ahan dan pelaku kemaksiatan yang nampak, maka yambaghi an-nadharu fi amrihim, mesti memperhatikan, melihat ya keadaan mereka. Fa in kana baduhum aw jawabuhum yurja fihi khairun wa ruju'uhum ila as-shawab fu'ila. Jika memulai mengucapkan salam kepada mereka atau menjawab salam mereka itu diharapkan padanya ada kebaikan dan mereka semua kembali kepada kebenaran, fu'ila, maka harus dilakukan. Ya. Jadi ada beda hukum ya antara sikap kepada orang kafir, kepada pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Kalau kepada orang kafir secara mutlak kita nggak boleh sama sekali mengucapkan salam duluan. Memulai mengucapkan salam kepada mereka nggak boleh, dilarang. Tapi kepada pelaku bid'ah dan maksiat yang nampak, maka dilihat dulu keadaannya. Jika kita mulai mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam mereka itu mengandung kebaikan untuk mereka dan mereka bisa kembali kepada kebenaran, maka kita lakukan hal itu. Wa illa istahaqqu al-hajra. Namun kalau tidak, maka sebenarnya mereka ini istahaqqu al-hajra, berhak mendapatkan hajar, perlakuan boikot ya. Imma wujuban wa imma istihbaban. Bisa jadi wajib hukumnya, bisa jadi sunnah muakkadan yang ditekankan. Li'idharihimul bid'ah wal ma'asi al-zahirah. Karena mereka menampakkan kebid'ahan dan kemaksiatan yang jelas. Fa innahum yastahiqquna biha al-hajra hatta yarji'u. Oleh sebab itu mereka berhak mendapatkan hajar, boikot, hingga mereka mau kembali kepada kebenaran. Nah, zahaba ila wujubihi jama'atun. Ada juga yang berpendapat wajib, ya, wajib menghajar mereka, sekelompok ulama. Wa qala akharun bal yata'akkad wa la yajib. Dan sebagian yang lain ya, ditekankan saja namun tidak wajib. Nah, wasara ila hadzal ma'na Ibnu Abdul Qawi rahimahullah fi mandumatihi haitsu qala. Sejalan dengan pendapat ini ya, dengan makna ini Ibnu Abdul Qawi rahimahullah dalam mandumahnya beliau mengatakan wa hijranu man abda al-ma'asiya sunnatun. Memboikot orang-orang yang menampakkan kemaksiatan adalah sunnah.
Wa qad qila in yarda'hu aujib wa akib. Ada juga yang berpendapat jika itu membuatnya jera, aujib wa akib, maka menjadi wajib dan sangat ditekankan. Wa qila 'alal itlaqi madama mu'linan. Ada juga yang mengatakan wajib secara mutlak madama mu'linan, selama terang-terangan dalam maksiatnya. Walaqihi biwajhin mukfahirin murabbadin. Dan ketika berjumpa dengannya, hendaknya menampakkan wajah yang masam, ya, murabbadin, sama maknanya, wajah yang masam, ya, cemberut. Nah, qala fa dzakara al-aqwal ats-tsalatsata. Beliau menyebutkan 3 pendapat, ya, terkait dengan hajar ini. Al-wujub mutlaqan fi hajrihi, di antaranya adalah wajib secara mutlak menghajarnya, wa tafsil, dan merinci. In kana yarda'u wajib wa illa fala. Jika membuatnya jera maka wajib, jika tidak maka tidak wajib. Wajazama fil awal wa huwa annahu sunnah. Namun beliau Ibnu Abdul Qawi ini memastikan, ya, memastikan fil awal pada pendapat yang pertama, wa huwa annahu sunnah, yaitu bahwa menghajar orang-orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan adalah sunnah. Li'annahu qad yahsulu bihil maqsud, sebab dengan itu sudah tercapai tujuannya. Wa li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam hajara thalathatan, Ka'ban wa sahibaihi radhiyallahu ta'ala anhum, lamma takhallafu an ghazwati Tabuk. Wa lam yahjur Abdullah bin Ubay wa jama'atan minal munafiqina al-muttahimin. Karena Rasul alaihi salatu wassalam juga dulu pernah menghajar 3 orang, yaitu Ka'ab dan 2 sahabatnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka, ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Namun sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghajar Abdullah bin Ubay dan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin, ya, al-muttahimin, yang memang posisinya tertuduh, ya, meragukan. Nah, qala ahlul ilmi, terkait dengan hal ini, ahlul ilmi mengatakan innama dzaka li mura'atil maslahati syar'iyyah. Itu dalam rangka menjaga maslahat syar'i. Ini poin pentingnya. Ya, ini poin pentingnya dari persoalan hajar atau boykot. Selalu disesuaikan dengan maslahat apa? Syar'i. Fa idza kanatil maslahatu taqdi 'adamul hajar, wajabat al-mujamalah daf'an lisyarr wa ri'ayatan lil maslahatil 'ammah. Lihat di sini. Jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar, maka yang dilakukan adalah wajib bermujamalah, berbasa-basi, daf'an lisyarr, dalam rangka mencegah apa? Kejelekan. Dan dalam rangka menjaga maslahat yang sifatnya lebih umum. Makanya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memboikot Ka'ab dan 2 orang sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang Tabuk, tapi tidak menghajar siapa? Abdullah bin Ubay, yang jelas-jelas nyata munafik. Kenapa kok seperti itu? Perlakuannya kok berbeda? Jawabannya adalah untuk menjaga maslahat syar'i. Rasul alaihi salatu wassalam lebih mengetahui, ya, persoalan ini dengan detail.
Maka jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar, jangan lakukan hajar. Untuk menjaga terjadinya kejelekan, ya, keburukan yang lebih menyeluruh, ya, dan dalam rangka menjaga maslahat yang bersifat menyeluruh juga atau umum. Wa in kanatil maslahatu taqtadi hajruhu li'annahu la yatarattab alaihi illa khairun yujibunahu. Nah, maka jika maslahatnya menuntut untuk menghajar seseorang, menghajar pelaku maksiat misalnya, dan la yatarattab alaihi, tidak menimbulkan hal apapun setelahnya kecuali kebaikan, yujibunahu, maka para ahlul ilmi mewajibkan untuk melakukan hal itu. Nah, kama fa'ala Nabi alaihi salatu wassalam ma'a Ka'ab wa sahibai radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Ka'ab dan dua sahabatnya. Wa hadza fi zamanina wa ba'da zamanina wa fi kulli zaman mura'atal maslahah al-islamiyyah fi dzalika. Ini berlaku di zaman kita. Ya, berlaku di zaman kita juga. Dan berlaku setelah zaman kita. Bahkan di setiap zaman. Menjaga, memperhatikan maslahat Islam dalam hal tersebut. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita baca satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang ke-10, ya. Hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah, dan saudaranya yang mendengarnya hendaknya menjawab dengan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaranya menjawab bersinnya dengan mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin hendaknya menjawabnya dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Wa fi lafdzil akhar idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli man yasma'uhu an yaqula lahu yarhamukallah. Dalam lafaz lain disebutkan apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya untuk menjawabnya dengan doa yarhamukallah. Ya. Ini hadis yang ke-10. Ini juga terkait dengan adab, dan sebagiannya sudah dibahas sebenarnya di hadis pertama yang menyangkut hak muslim itu, ya. Disebutkan kata Syekh dalam keterangannya, fas-sunnatu lil 'atis an yahmadallah was sunnah liman sami'ahu an yushammitahu. Maka yang sunnah bagi yang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah, dan yang sunnah bagi yang mendengarnya adalah mendoakannya. Kalau
mendoakan orang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ya, ini disunnahkan bagi setiap yang mendengar. Jadi tidak bisa diwakili oleh satu orang saja, beda dengan menjawab apa? Salam ketika kita banyakan. Ya. Sebab Nabi mengatakan kana haqqan ala kulli man yasma'u. Menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya. Jadi kalau kita berlima mendengar, kita semua ada satu orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita semua dianjurkan untuk mendoakannya, menjawabnya dengan doa. Nggak bisa diwakili oleh satu orang dari kita. Nah, wa qad qala qaumun bil wujub. Pada sebagian kaum para ahlul ilmi yang mengatakan wajib, ya, wajib menjawab apa? Bersin. Wa huwa qaulun qawiyyun. Ini pendapat yang kuat kata Syekh. Lil awamir fi dzalika, sebab ada perintah untuk itu. Wal aslu fil amri lil wujub, dan hukum asal dalam usul fikih, hukum asal sebuah perintah itu memang menunjukkan wajib. Amma idza lam yahmadil fala yushammat. Beda halnya ketika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, lam yahmad, tidak mengucapkan alhamdulillah, fala yushammat, maka tidak perlu didoakan, ya. Sebab doa ini terkait dengan ucapan alhamdulillah. Saat yang bersin mengucapkan alhamdulillah didoakan, saat tidak maka tidak, ya. Walihadza fi sahih, oleh karenanya dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan anna sallallahu alaihi wasallam atau sa'indahu ithnan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sa'indahu ithnan, fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Pernah, ya, Nabi alaihi salatu wasallam di sisi beliau ada dua orang yang bersin. Fashammata ahadahuma, beliau mendoakan salah satunya atau menjawab bersin salah satunya. Walam yushammit al-akhar, namun tidak menjawab yang lainnya. Faqala alladzi lam yushammat, ya Rasulullah, lam tushammitni. Orang yang bersin yang tidak didoakan atau dijawab bersinnya tadi berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak menjawab bersinku atau tidak mendoakan aku. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu hamidallah fashammatuhu. Kalau temanmu dia ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka aku menjawabnya dengan doa. Wa anta lam tahmadillah, sedangkan engkau tidak membaca alhamdulillah. Falam ushammitka, maka aku tidak menjawab bersinmu dengan doa. Nah ini, ya, ini semakin menguatkan bahwa yang patut untuk kita jawab dengan doa, ya, saat ada yang bersin adalah yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Hadza yadullu ala annahu yu'ajjar bitarkit tashmit. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mengucapkan alhamdulillah itu harus yu'azzar, harus diberi hukum, ya, diberi hukuman. Dengan cara apa hukumannya? Bitarkit tashmit, dengan tidak menjawabnya dengan doa, ya. Nah ini hikmah mengapa yang bersin yang tidak mengucapkan alhamdulillah itu tidak dijawab dengan doa, dalam rangka memberi hukuman, ya. Hatta yantabiha, hingga dia, ya, teringatkan, Bisa jadi ketika tidak dijawab dia ingat, oh saya tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, hatta la ya'uda ilal ghaflati wa ila tasahuli bis sunan, dan agar tidak
kembali lalai dan bermudah-mudah terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya uraian yang dikemukakan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini dulu ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan kesempatan. Seperti biasa sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Yang pertama, mohon nasihat buat saya. Saya seorang wanita. Alhamdulillah Allah beri hidayah mengenal sunnah. Semoga saya mampu istiqomah hingga ajal menjemput. Amin. Yang jadi masalah bagaimana cara mengajak suami untuk juga merasakan nikmat hidayah ini. Nah, pertama bersyukur ya. Anti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar ya, ketika anti sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya ya, ada kewajiban memang untuk mencoba mengenalkan hal tersebut kepada suami. Berbicara kepadanya, ya, ajak dengan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik. Nah, dan jangan lupa juga untuk senantiasa mendoakannya. Terus doakan agar suami juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal sunnah. Banyak cara yang bisa dilakukan. Ya. Mungkin bisa dibelikan buku-buku bacaan yang bermanfaat ya, tentang Islam, tentang sunnah. Nah, intinya dibangkitkan dulu ya semangat keagamaannya. Nah, dan ini jelas butuh proses ya. Jelas butuh proses dan membutuhkan ya kesabaran untuk telaten terus ya, berusaha sekuat tenaga. Nah, dan jangan lupa tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan, Ustadz mau tanya, kapan dilakukan sujud sahwi, setelah salam atau sebelum salam? Pada dasarnya sujud sahwi boleh dilakukan di kedua tempat itu, baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ada juga yang merinci ya,
Ada juga yang merinci dengan melihat kalau kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, ya. Nah, mudah saja bisa dilakukan sebelum salam intinya atau setelah salam. Apakah bisa dinyatakan syarat wanita muslim masuk surga harus menutup auratnya atau berpakaian syar'i? Menutup aurat bagi laki-laki ataupun bagi wanita adalah hal yang wajib hukumnya. Hal yang wajib hukumnya, dan tentu saja setiap orang diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam, perintah Allah, perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Allah menyatakan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Apapun yang diperintahkan oleh Islam maka wajib untuk diamalkan. Termasuk diantaranya adalah menutup aurat, mengenakan pakaian syar'i. Tentu saja ada harapan besar bagi yang senantiasa melaksanakan hal yang diwajibkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Harapan besarnya adalah Allah akan memberi balasan, ya, pahala, dan yang paling besarnya tentu saja adalah pahala surga. Nah, Assalamualaikum Afwan Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila ada seseorang yang memerintahkan kepada teman atau saudaranya untuk tidak boleh bergabung dengan teman-teman yang lain? Mungkin perlu dirinci, ya. Perlu dirinci, bisa jadi larangan tersebut didasarkan pada keadaan teman-teman yang memang tidak baik, ya, perilakunya atau akhlaknya atau keyakinannya, ya. Kalau memang itu yang jadi dasarnya, maka ini adalah hal yang baik, ya. Ini adalah hal yang baik. Nah, karena kita akan mendapatkan penilaian dari orang lain itu berdasarkan teman duduk kita. Ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan ditilai berdasarkan, ya, agama temannya. Oleh karena itu memang kita diperintahkan oleh syariat ini untuk mencari teman yang baik, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi jika ada, ya, seseorang yang mengingatkan kita dari teman-teman yang buruk, nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, Assalamualaikum, bagaimana hukum atau harusnya apabila masbuk terus ada yang lewat, apa kita harus sholat lagi atau bagaimana? Ketika kita masbuk, ya, kita masbuk, tentu kewajiban kita adalah menyempurnakan sholat yang kita tertinggal darinya. Sebisa mungkin kita cegah bila ada orang yang lewat persis di depan kita. Kalau lewatnya jauh, ya, jauh di depan kita nggak masalah. Tapi kalau ada yang berusaha atau tidak sengaja lewat persis di depan kita, maka kewajiban kita adalah, ya, berusaha untuk mencegahnya. Jangan sampai melewati persis di depan kita. Kalau jaraknya 2 meter atau 3 meter depan kita nggak masalah, insya Allah.
Assalamualaikum Ustaz, apa makna tawassul? Apa makna tawassul dan bagaimana hukum tawassul dengan lafaz seperti itu? Tawassul itu artinya adalah taqarrub. Ya, artinya adalah taqarrub. Taqarrub itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh yang kita kerjakan, kemudian juga dengan Asmaul Husna, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dengan kita melaksanakan, ya, mengamalkan setiap apa yang terkandung dalam asma dan sifat itu. Seperti misalnya As-Sami, Al-Alim. Kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam prakteknya, kita berusaha untuk menjauhi segala hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.